Kita mulai firman Tuhan hari ini, yaitu dipenuhi di dalam Dia. Jadi judulnya dipenuhi di dalam Dia. Dia ini huruf besar berarti Yesus. Diambil dari Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Di IMB-nya begini, sebab seluruh kepenuhan Elohim berdiam secara jasmani di dalam Kristus. Seluruh kepenuhan Elohim berdiam secara jasmani di dalam Kristus. Dan kamu telah dipenuhi oleh Dia yang adalah kepala dari segala penguasa dan kuasa. Kita telah dipenuhi di dalam Kristus, di dalam Yesus. Nah, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, sebuah kota di Asia Kecil. Tujuan surat ini adalah untuk memberi semangat dan mengajar kepada jemaat Kolose tentang kebenaran Injil dan memperingatkan mereka terhadap ajaran-ajaran palsu yang menyusup di dalam jemaat di Kolose ini. Nah, di dalam ayat ini Paulus mengingatkan jemaat Kolose tentang identitas dan kedudukan mereka di dalam Kristus. Sehingga ayat 10 tadi dikatakan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dipenuhi oleh Dia, oleh Yesus. Nah, pernyataan ini penting Bapak Ibu. Karena menekankan kecukupan atau kelengkapan orang percaya di dalam Kristus. Kalau kita sudah dipenuhi, Rasul Paulus ngomong, kamu ini sudah dipenuhi oleh Dia. Kita kurang apa lagi Bapak Ibu? Kalau kita sudah dipenuhi oleh Kristus, Kristus yang adalah kepala dari segala penguasa dan kuasa. Dan itu memenuhi kita. Apa yang kurang Bapak Ibu? Tidak ada. Lengkap kita. Kita ini sudah lengkap. Kita cukup lengkap. Dalam bahasa Yunani lengkap ini plero. Yang berarti memenuhi, melengkapi, memuaskan. Hal ini menyatakan bahwa di dalam Kristus orang percaya di Kolose ini tidak kekurangan apapun. Telah dipenuhi sepenuhnya. Kepenuhan, kelengkapan mereka tidak berdasarkan pada usaha atau pencapaian mereka sendiri. Tapi ditemukan di dalam Kristus. Jadi kepenuhan di dalam Kristus ini tidak dicapai oleh usaha manusia ataupun oleh pencapaian manusia, oleh usaha atau pencapaian manusia, tapi ditemukan di dalam Kristus saja. Nah, kemarin saya ini lagi ngomong-ngomong sama supirku ya. Supirku itu suka tak ceritain. Dia itu ngomong gini, kok enak yo percaya Yesus mati langsung masuk surga. Kok enak sekali. Saya ngomong gini, kamu kenapa manusia itu dikasih yang gampang, golek sing angel. Iya toh betul ya. Katanya Bu Mary apa kemarin? Bu Mary ngomong apa? Memang manusia itu kayak sing gampang, golek sing angel, seneng sing angel-angel pokoknya. Dikasih sing mudah iki lho, kowe percaya Yesus, kowe selamat, diampuni dosamu. Tapi golek, loh kok enak men, kok cuma percaya tok. Kenapa? Kan harus lakukan ini, lakukan itu. Harus ritual ini, ritual itu. Nah, itulah manusia. Karena dia sudah jatuh. Pikirannya sudah jatuh kepada pengetahuan baik dan buruk. Sehingga dia harus usaha. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Itu kutukan Bapak Ibu. Kutukan. Dengan berpeluh engkau cari makananmu. Engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu kutukan. Dan itu sampai sekarang belum dicabut.
ribut sama Tuhan. Kita tetap berusaha. Dek pikiran kita usaha terus. Bukan berarti kita menang terus pasif gak ngapa-ngapain. Enggak. Tetap kita lakukan tapi bersama dengan Kristus. Amin. Kita tetap bekerja. Jangan malas. Di dalam kasih karunia harus lebih giat. Kalau di dalam kasih karunia malas itu berarti tidak mengerti kasih karunia. Harus berusaha. Harus tetap giat, tambah lebih rajin kata Paulus. Tapi bukan apa? Bukan dengan kekuatan kita. Tapi kita percaya, kita berusaha bersama dengan Yesus. Kita tetap memandang Kristus pusat dari semua pekerjaan kita. Jadi aku diberkati karena Kristus, aku bisa hari ini karena Dia, aku karena semua karena Yesus. Semua karena Yesus. Akui Dia dalam segala lakumu. Nah, Fran kok bisa ngomong semua karena Yesus, tertawa karena kita mau nyanyi nanti. Semua karena Yesus ya. Semua karena Yesus. Nah, itu dinyanyikan terus, dikumandangkan di pikiran kita bahwa semua karena Yesus. Aku bisa hari ini karena Yesus, aku bisa menikmati makanan yang enak ini semua karena Yesus. Aku bisa bekerja, aku bisa dapat untung semua karena Yesus. Jadi kalau semua karena Yesus, kita apa Bapak Ibu? Kita nol. Kita bukan kita. Jadi bukan pencapaian kita. Tapi itu semua karena Yesus. Nah, ini yang ditegaskan oleh Paulus bahwa Dia itu telah memenuhi kamu. Selanjutnya ayat 10 mengatakan Kristus sebagai kepala segala pemerintah dan penguasa. Kristus yang adalah kepala pemerintah dan penguasa. Ini pemerintah dan penguasa ini berbicara tentang kekuatan yang supranatural, yang baik ataupun yang jahat. Yang ada di alam yang tidak terlihat. Jadi Kristus kepala dari pemerintahan dan kuasa. Penguasa dan kuasa. Dengan mengatakan Kristus ini kepala dari segala pemerintahan dan penguasa, Paulus menegaskan otoritas Kristus itu ada atas semua makhluk rohani, baik itu malaikat maupun setan. Nah, semua tunduk di bawah kaki Yesus. Saya tadi baca ulasan tentang ini. 4 malaikat di sungai Efrat yang saat ini diikat sama Tuhan. Ada di Wahyu 9 ayat 14, coba ya. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala. Ini malaikat Tuhan. Lepaskan ke-4 malaikat yang terikat dekat sungai Efrat itu. Maka dilepaskanlah ke-4 malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, jelaslah, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ini akan terjadi Bapak Ibu. Jadi malaikat di sungai Efrat itu diikat. Yang ikat siapa? Tuhan. Sampai itu disiapkan untuk jam, hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Siapa malaikat? 4 malaikat yang diikat di sungai Efrat ini. Ini adalah malaikat yang sudah jatuh Bapak Ibu. Diikat di sungai Efrat. Ini berarti kan setan Bapak Ibu. Ini kan berarti malaikat jahat. Dia diikat di sungai Efrat dan dilepaskan pada jam, hari, bulan dan tahun yang ditetapkan untuk membunuh sepertiga umat manusia. Jadi setan pun tunduk kepada Tuhan. Jadi segala kuasa dan pemerintah dan penguasa itu ada di tangan Yesus. Semuanya
ada di tangan Tuhan. Kalau semuanya segala kita ini dipenuhi di dalam Yesus yang punya kuasa atas pemerintahan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang bisa dilihat mata maupun yang tidak, malaikat maupun setan itu semua tunduk kepada Yesus, dan kita ini dikatakan dipenuhi di dalam Dia. Betapa dahsyatnya kita. Manusia harus menyadari ini. Kita harus ingat kita ini di bawah perlindungan dan kepemimpinan Kristus yang berdaulat atas segalanya. Iblis tidak bisa menjamah kamu kalau Tuhan tidak izinkan itu. Tidak ada yang bisa. Iblis ini diikat terus Bapak Ibu. Enggak bisa lepas dia. Terus Tuhan ngomong, lepaskan malaikat yang di tepi sungai Efrat. 4 malaikat yang terikat di tepi sungai Efrat. Tadi saya membaca ulasannya Bapak Ibu. Wah, belum selesai. Itu 4 malaikat ini malaikat yang sangat jahat ini Bapak Ibu. Dia sampai diikat dengan Tuhan karena dia melanggar semua sumpah seorang malaikat di surga. Sumpah tentang malaikat kan tidak boleh, mungkin ya tidak boleh mengawini manusia dan semuanya. Nah, itu dia melanggar semuanya. Dia diikat Bapak Ibu di sungai Efrat dan dilepaskan, itu pun atas instruksi Tuhan. Kalau Tuhan ngomong terus ikat, dia akan terikat terus di situ. Kalau dia ngomong lepaskan, kalau Tuhan ngomong lepaskan, lepaslah dia. Habis membunuh sepertiga umat manusia, malaikat itu tidak dibiarkan keluyuran terus Bapak Ibu. Langsung dicakup sama Tuhan. Masuk di lubang jurang maut, ditutup langsung cepret sama Tuhan. Dimeteraikan sampai 1000 tahun. Nah, Tuhan kita ini dahsyat. Kita punya Bapa yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan mana yang besar seperti Tuhan kita? Tuhan mana yang dahsyat seperti Tuhan kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Tuhan yang seperti Dia. Kembali ke sini ya. Jadi kita dipenuhi di dalam Kristus ini, kita ini kalau kita bisa membayangkan ini tidak bisa dikata-katakan dengan kata-kata manusia. Betapa dahsyatnya sebenarnya kita ini. Kekuatan yang ada di dalam kita ini sangat luar biasa. Kita dipenuhi di dalam Dia. Siapa Dia itu? Dia adalah penguasa alam semesta ini. Yang menguasai baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dia menguasai setan-setan. Setan-setan pun tunduk kepada Dia. Dan itu yang memenuhi kita itu adalah penguasa alam semesta. Yang mencintai kita. Yang ada di dalam kita. Betapa dahsyatnya itu. Coba kadang-kadang kita baca Alkitab ini perlu direnungkan Bapak Ibu. Tidak sebaca ret gitu enggak. Tapi iya yo, yang memenuhi kita ini adalah penguasa alam semesta. Di mana semua tunduk kepada Dia. Yang di langit, di bumi, di bawah bumi. Tunduk di dalam namanya. Wah, kita bisa jalan itu bisa. I love you Lord. Gitu ya. For your mercy never fails me. All my day I've been held in your hand. Nah, ayo lanjut. Kolose 1 ayat 19 sampai 22. Sudah tahu ya tadi dipenuhi di dalam Kristus. Karena seluruh kepenuhan Elohim berkenan di dalam Yesus. Berkenan diam di dalam Yesus. Jadi Yesus itu dipenuhi semua kepenuhan Elohim.
kita dipenuhi di dalam Yesus. Loh, kan sama, berarti Elohim dan Yesus ada di dalam kita. Amin. Double loh. 2 wasiat Paul ya. Jadi kalau IMB-nya begini. Sebab ayat 19, sebab segala kepenuhan Bapa berkenan tinggal di dalam Yesus. Jadi kepenuhan Bapa tinggal di dalam Yesus. Dan oleh Yesus diperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang di bumi, yang di surga melalui darah salibnya. Kamu yang dahulu menjauhkan diri dan memusuhinya dalam pikiran serta perbuatanmu yang jahat, kamu dulu yang belum bertobat itu, sekarang telah didamaikan di dalam tubuh jasmani Yesusnya, huruf besar, melalui kematiannya untuk menjadikan kamu kudus dan tak cacat celah di hadapannya. Jadi luar biasa nih, segala kepenuhan Bapa berkenan tinggal di dalam Yesus. Dan oleh Yesus diperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya itu segala sesuatu itu termasuk kita ya. Baik yang di bumi maupun yang di surga melalui darah salibnya. Darah Kristus ini memperdamaikan hubungan kita dengan Bapa yang dulu sudah putus karena Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk, karena Adam tidak taat, tidak percaya, putuslah hubungan itu, dan sekarang didamaikan dengan tubuh jasmaninya melalui kematian Yesus untuk menjadikan kita ini kudus dan tidak bercacat celah di hadapannya. Luar biasa ya. Kita ini kudus, tak bercacat celah di hadapannya oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib. Itulah yang mendamaikan kita dengan Bapa sehingga Roh Kudus itu bisa tinggal di dalam kita. Tinggal, bukan datang dan pergi seperti sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Tapi Roh Kudus itu tinggal, menetap di dalam kita bersama-sama dengan nafas kita, roh kita. Nah, saya ini kemarin sempat tak share ya di grup. Saya ini meditasi, tiba-tiba itu Tuhan itu kasih saya gambaran tentang Immanuel. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kata-kata Immanuel, Tuhan beserta kita ini sering kita ucapkan. Dan kata-katanya itu, oh Immanuel, Tuhan beserta kita, Immanuel gitu aja. Tapi sebenarnya ini dalam artinya Tuhan beserta kita ini, Tuhan itu bersatu dengan kita. Tidak bisa terlepaskan. Dia di dalam kita. Dia bersama kita. Di dalam nafas kita. Bersatu terus dengan kita. Loh, kalau Tuhan beserta kita, bersatu dengan kita, di dalam kita, menyatu dengan kita, tak terpisahkan. Terus apa yang kita takutkan Bapak Ibu? Dia penguasa, pemerintah dan penguasa alam semesta ini. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dia kepala dari pemerintah dan penguasa. Dan itu Immanuel, Tuhan beserta kita, ada di dalam kita. Wow. Apa yang tidak bisa kita lakukan? Oleh sebab itu pada waktu menara Babel itu, manusia tidak punya Yesus aja. Kalau mereka unity, mereka bersatu, mereka bisa bangun apapun. Tidak ada yang gagal. Kalau tidak dicerai-beraikan sama Tuhan, bahasanya dikacaukan, mereka bisa loh
membangun menara sampai di surga. Karena Tuhan sendiri ngomong, kalau ini tidak tak cerai-beraikan, dia bisa bangun ini. Manusia akan bisa menjadikan segala sesuatu karena dia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu pada waktu Yesus belum mati. Yesus belum di dalam kita. Jadi makanya sekarang kan nanti kan ada one world government, one world religion, one world currency. Kan itu kembali ke Babel. Seperti menara Babel yang dulu itu iblis ingin menyatukan. Karena kekuatan manusia itu sebenarnya besar. Apalagi, karena apa besar? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Apalagi kalau Yesus di dalam kita. Tuhan Immanuel, Tuhan beserta kita. Betapa dahsyatnya itu. Kalau kita menyadari itu, terus saya dikasih slide Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Kalau Tuhan di dalam kita, apa yang tidak bisa kita lakukan? Tidak ada Tuhan aja, manusia bisa. Apalagi bersama Tuhan. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Lebih dahsyat lagi. Nah terus jadi kesempurnaan di dalam Kristus ini apa ya? Merupakan kebenaran mendasar dari iman Kristen. Kalau kita sudah percaya Yesus, kita sudah sempurna. Bukan berarti perbuatan kita sempurna Bapak Ibu. Karena kita masih ada di dalam daging. Roh kita sempurna. Jadi roh kita sempurna. Karena Kristus sudah mati untuk kita di atas kayu salib. Dan itu cukup. Dan mempersatukan kita orang-orang percaya dengan dia. Jadi kematian Kristus di atas kayu salib itu cukup untuk menyempurnakan kita dan menyatukan kita dengan dia selama-lamanya. Ini kematian Kristus ini benar Bapak Ibu, sangat penting. Paulus menegaskan bahwa kita orang percaya telah sempurna di dalam Kristus. Kristuslah sumber sejati pemenuhan rohani kita orang percaya. Dan kepuasan kita hanya dapat ditemukan di dalam persatuan dengan Kristus. Apapun tidak bisa memuaskan kita. Apapun itu. Hanya persatuan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita ini. Yang bisa memuaskan kita. Bukan usahamu. Kalau dengan usaha kita pasti kecewa, pernah gagal, pernah gak puas, kok kurang ini ya. Tapi kalau kita percaya, kepuasan kita temukan di dalam Kristus, kita ini tidak jadi orang yang overthinking. Overthinking itu begini. Oh iya, coba tak gini no yo. Sebenarnya kita gagal dalam satu langkah seperti ini. Waduh, aku salah. Coba begini loh. Coba begini aku mesti bisa loh. Mesti gini. Terus itu. Terus membuat tidak bisa tidur Bapak Ibu. Jadi kita puas di dalam Kristus itu apa? Kepuasan kita di dalam Kristus itu apa? Kita sudah berusaha. Seandainya kita gagal, kita percaya. Tuhan tidak pernah gagal. Kelihatannya saat ini gagal. Tapi dia tak pernah gagal. Karena dia Tuhan. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab dia Tuhan. Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Tuhan perkasa. Yesusku, Tuhan mulia.
Yesus Raja. Ini zaman dulu ya Fran ya. Jadi Tuhan Kristus ini sumber sejati pemenuhan rohani kita, orang percaya. Kepuasan kita ini hanya ditemukan di dalam persatuan dengan Kristus. Coba gak usah berdoa, gak usah nyembah, gak usah lungo gereja, gak usah denger no yang rohani. Haus enggak? Lapar ini Bapak Ibu. Kering. Saya ini dulu ya, kalau gereja Betani itu kan terkenal pujian dan penyembahannya ya. Kalau kita habis pergi, dulu kan aku belum punya gereja di Surabaya, belum punya. Saya cuma diundang khotbah keliling aja. Terus lama ke luar negeri ya. Dulu kalau ke Amerika waktu tujuan sekolah itu bisa 1 bulan Bapak Ibu, 1 bulanan lebih. Terus mari gitu saya duduk di Betani, saya duduk di belakang. Terus saya nyembah, aduh Tuhan, cek enak yo. Ini loh tempat yang sebenarnya. Kalau kita seneng-seneng itu ya sampai segitu aja Bapak Ibu. Tapi kalau kita langsung kita nyembah Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Waduh, bisa nangis. Waduh, ini jadi kepuasan kita itu hanya ditemukan di dalam Kristus. Itu kalau saya, enggak tahu kalau saudara. Jadi kepuasan kita bukan karena usaha kita, bukan karena apa, tapi karena Kristus. Karena Kristus itulah kepenuhan kita. Duitnya akeh sak gunung, tapi enggak duit Kristus, kosong Bapak Ibu. Tapi bukan berarti enggak punya uang. Enggak punya uang juga stres Bapak Ibu. Tapi punya uang tak punya Kristus juga stres. Yang betul adalah punya dua-duanya. Amin. Jadi ini mengingatkan kembali, semua ini sebenarnya mengingatkan kembali pada identitas dan posisi kita di dalam Kristus. Yang sering diombang-ambingkan dengan berbagai angin pengajaran Bapak Ibu. Dipenuhi di dalam Kristus ini juga ditulis oleh Paulus di dalam doanya untuk jemaat di Efesus. Kita lihat Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Jadi dipenuhi di dalam Kristus ini juga ditulis sama Paulus di dalam doanya untuk jemaat Efesus. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Melampaui akal kita. Kalau kita mengasihi dengan pikiran manusia kan, kamu baik, aku baik. Kamu jahat, aku lebih jahat. Begitu ya. Kalau kita mengasihi dengan manusia kan win-win ya Bapak Ibu. Tapi Yesus enggak. Melampaui segala pikiran manusia, pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Elohim. Ditulis sekali lagi. Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Elohim. Jadi dipenuhi oleh kepenuhan Elohim ini tidak bisa lepas dari pemahaman kita tentang betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, melampaui semua pikiran kita. Kita tidak ngerti. Memahami kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan kita. Jadi kita bisa tahu betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Dan itu melampaui semua
pengetahuan manusia. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Elohim. Jadi kesimpulannya ini gini, kalau kita salah satunya kita bisa dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim, kita ini bisa ngerti bagaimana lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pikiran kita. Kita bisa ngerti itu, maka kita akan dipenuhi di dalam Dia. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Luar biasa ya. Kasih Yesus itu luar biasa. Kita kalau ketemu Dia, kita enggak mungkin Tuhan aku minta ini, minta itu, minta ini. Enggak Bapak Ibu. Kalau kita ketemu Dia, pasti kita akan lakukan itu adalah tersungkur dan menangis. Karena kita akan diliputi dengan kasih-Nya. Cintanya yang begitu besar. Kalau di IMB gini, dan bersama dengan semua orang kudus kamu dimampukan untuk dapat memahami. Jadi kita ini tidak mampu sebenarnya memahami betapa panjang, tinggi, lebar dalam kasih Kristus. Tapi Paulus berdoa supaya kamu dimampukan untuk dapat memahami betapa lebar, panjang dan dalam dan tingginya kasih Kristus. Serta mengenal kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan itu. Sehingga kamu dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim. Jadi kepenuhan Elohim memenuhi kita kalau kita bisa ngerti bagaimana panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Kalau kita dibukakan, dimampukan untuk bisa mengerti Bapak Ibu, memahami. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi ini ada hubungannya. Oleh sebab itu kita minta untuk dimampukan. Minta dibukakan dengan Tuhan. Minta disingkapkan dengan Tuhan. Sehingga kita bisa memahami betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih Kristus. Sebab Bapak Ibu, kalau kita bisa memahami, mengenal kasih Kristus yang melampaui semua pengetahuan kita, maka tidak akan timbul ketakutan di dalam diri kita. Karena ketakutan itu berarti kita tidak sempurna di dalam kasih. Artinya kita tidak ngerti bagaimana kasihnya itu luar biasa. Ayo Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 19. Dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Kalau di IMB mengusir ketakutan. Karena ketakutan itu mengandung siksaan. Kalau takut tersiksa enggak? Tersiksa Bapak Ibu, gak usah digebuki tapi takut aja, cukup menyiksa. Siapa yang takut, dia belum sempurna kasihnya. Jadi di dalam kasih, di dalam Yesus, kalau kita memahami kasihnya, gak ada ketakutan. Sebaliknya kasih Yesus yang sempurna itu mengusir ketakutan. Karena ketakutan mengandung siksaan. Siksaan loh, bukan hukuman. Siksaan. Dan tersiksa dengan ketakutan. Dan siapa takut, dia belum sempurna kasihnya. Kita 19, kita mengasihi dia karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu di gereja ini banyak dikhotbahkan tentang kasih Yesus.
kasih Yesus. Bagaimana Yesus itu sangat mengasihi kita. Terutama bila Juan yang khotbah Bapak Ibu. Ceritanya kasih Yesus. Kita bisa memahami, mengerti. Kita disingkapkan bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dan itu akan timbul iman Bapak Ibu. Iman itu tidak diusahakan. Ayo beriman. Gak iso. Iman itu timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus bukan firman bukan firman Tuhan, bukan firman Kristus. Firman Kristus itu apa? Tentang kasihnya. Tentang kasihnya. Kalau kita merasa dikasihi Tuhan, kalau kita tahu betapa Tuhan itu mengasihi kita, nggak usah disuruh Bapak Ibu. Kita pasti memberi. Nggak usah disuruh. Pasti kita rajin ke gereja. Nggak usah disuruh. Kita pasti berdoa. Nggak usah disuruh. Kita pasti baca firman. Itu loh kasih. Kalau kita dalam mengerti betapa Dia mengasihi kita. Kalau saya tahu betapa Pak Didi mengasihi saya. Kalau dia sakit, aku paling bingung Bapak Ibu. Wes, Papa di sini aja. Jadi karena saya tidak tahu kasihnya Tuhan. Tuhan mengasihi saya, mengasihi anak saya melampaui segala pengetahuan saya. Sehingga saya selalu takut dulu Bapak Ibu. Nah sekarang ini dibukakan ini. Disingkapkan. Di sini dikhotbahkan tentang kasih terus. Kasih Kristus sehingga timbul iman. Kalau timbul iman, kita kan percaya kita dikasihi. Kalau kita tahu kita dikasihi Tuhan, masa kita mau nyeleweng Bapak Ibu? Kalau saya tahu suami saya ini begitu mengasihi saya. Saya masa mau nyeleweng? Enggak toh. Pasti kita lebih setia. Ini Cik Lili ini istri yang setia juga. Pada waktu Pak Hermawan dioperasi cangkok ginjal. Cik Lili ini setiap pol. Ya, betul ya. Wah ini istri-istri yang seperti ini nih, waduh. Yang diberikan Tuhan kepada kita ini kita cukup bersyukur, sangat bersyukur ya Bapak Ibu. Sekalipun saya Pak Didi gak ada, kelihatannya Pak Didi gak ada. Saya percaya dia ada. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Karena Kristus. Jadi dia tetap ada. Sekalipun Burita kelihatannya enggak ada. Ada dia. Dia bisa lihat kita, kita enggak bisa lihat dia. Jadi tidak ada perpisahan di dalam Kristus Bapak Ibu. Kita semua satu di dalam dia. Oleh sebab itu karena dia ada. Sekalipun dia enggak saya lihat. Saya enggak akan mau sama orang lain lagi, ndak akan kawin lagi. Dulu pada waktu suamiku meninggal, loh jemaat NCC kan waktu suami Pak Didi meninggal kan semua mesong ya Bapak Ibu ada di situ. Tiba-tiba ada orang yang datang loh ngomong gini, tapi bukan dari sini. Bu Lili pasti kawin maneh. Saya kaget loh, dibilangin gini, hah? Terus temanku yang diceritain seperti itu cerita sama saya, itu loh ngelokno kamu kawin lagi. Saya ini bilang ya biar dilihat aja, dibuktikan aja. Siapa yang bisa menggantikan cintanya suamiku pada saya? Nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada di dunia seperti itu. Cek sayange, cek cintane luar biasa. Oleh sebab itu saya ini selalu punya pikiran, selalu punya apa ya? Pikiran saya ini sangat dikasihi Tuhan. Jadi lebih dari semua orang. Saya ini sangat dicintai lebih dari semua orang. Semua orang. Bahkan nanti pun pada waktu saya jalan, saya akan digandeng dengan Yesus. Pada waktu dulu kawinannya Ivana dengan Michel kan itu jalannya itu kan panjang Bapak Ibu. Terus aku disuruh jalan sendirian di sana Bapak Ibu. Terus pakai baju gede begini. Saya ini pada waktu gladi bersih itu sudah meleot Bapak Ibu. Waduh mateng kon yo. Iki terus piye ya. Tapi pada waktu saya jalan hari hanya saya jalan. Saya bisa tolah-toleh dengan tertawa. Itu siapa yang gandeng saya?
Siapa yang membuat kaki saya ini kuat? Pakai baju gede loh. Bajunya waktu mama grooming itu besar sekali. Saya bisa jalan Bapak Ibu. Yang gandeng siapa? Gandeng Yesus. Saya percaya Yesus sangat cinta kepada saya. Dan selalu bersama-sama dengan saya. Gandeng saya terus tidak pernah ditinggalkan. Yuk. Tulis Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia, huruf besar, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi dari IMB-nya seperti ini lebih jelas ya. Sesuai dengan kekayaan kemuliaannya, kiranya Yesus memberikan kepadamu kekuatan yang meneguhkan manusia batiniah kamu melalui rohnya. Untuk apa? Sehingga oleh iman Kristus berdiam dalam hatimu supaya kamu berakar dan diteguhkan di dalam kasih. Jadi kita ini perlu berakar dan diteguhkan di dalam kasih. Kalau kita tidak berakar, tidak diteguhkan di dalam kasih, iman itu gak ada Bapak Ibu. Kita tidak punya iman. Jadi kita berakar dan diteguhkan di dalam kasih. Sehingga kita punya iman percaya kepada Yesus. Bagaimana kita berakar? Bagaimana bisa diteguhkan di dalam kasih? Ya dengar khotbah tentang kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Terus Bapak Ibu tentang kasihnya. Ingat kasihnya. Ingat kebaikannya. Kita berakar dan diteguhkan di dalam kasih. Di sini disebut jelas ya. Berakar diteguhkan dalam kasihnya. Jadi tidak tergoyahkan. Ada berita apapun tidak takut Bapak Ibu. Doktrin, dogma, pengajaran, semua itu adalah buatan manusia. Itu bukan kebenaran Bapak Ibu. Jadi doktrin, dogma, pengajaran itu buatan manusia semua itu. Itu bukan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu, kasih karuniamu. Sebab itu biarlah Yesus itu jadi senter kita. Berpusat kepada Yesus. Bukan kepada usaha manusia, bukan kepada doktrin, bukan kepada dogma, bukan kepada pengajaran yang bisa membingungkan kita. Pusatnya hanya pada Yesus. Dan hal ini memang perlu penyingkapan, perlu pewahyuan Bapak Ibu. Baik itu tentang kasih Kristus, baik itu tentang dipenuhi di dalam Dia. Ini perlu penyingkapan Roh Kudus. Penyampaian saya ini terbatas sekali. Karena ini hanya bisa disingkapkan dengan kuasa Roh Kudus. Hanya bisa disingkapkan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi
kesimpulannya Bapak Ibu, dipenuhi di dalam Dia ini adalah kita benar-benar memahami identitas dan kedudukan kita di dalam Kristus. Di mana kita bisa mengerti dan memahami serta merasakan. Mengerti, memahami dan merasakan apa? Kristus itu sudah sangat cukup bagi kita. Cukup, Yesus itu cukup. Tidak usah ditambahi. Kita sudah sempurna di dalam Kristus oleh karya salibnya. Oleh karena karya salibnya kita sudah sempurna. Loh Bu, aku masih berbuat dosa Bu. Loh iya itu dagingmu. Kamu sadar tau nek kamu berbuat dosa. Ya wis, bertobat toh. Rohmu sempurna. Tuhan itu tidak mandang daging kita, tidak memandang perbuatan daging kita. Dia memandang roh kita. Roh kita ini sudah sempurna di matanya. Kepuasan kita ini, yang ketiga, kepuasan kita hanya ditemukan di dalam Kristus. Kita, kesimpulannya kita ini bisa memahami, mengenal betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Dan di Efesus 3 ayat 19 sekali lagi dikatakan serta mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Sehingga kamu dapat dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Elohim. Jadi inti dari semuanya ini kita mengenal kasih Kristus yang melampaui segala akal. Baru kita bisa dipenuhi di dalam Dia. Baru kita bisa ngerti kita identitasnya aku ini anak Tuhan. Aku ini dicintai. Aku ini sudah dipenuhi di dalam Dia. Aku sudah sempurna. Kepuasanku hanya aku temukan di dalam Dia. Itu tandanya kita ini sudah dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Elohim. Kita bisa mengerti betapa Tuhan itu mencintai kita. Kekristenan ini hubungan Bapak Ibu. Hubungan, bukan agama. Kekristenan ini hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau hubungan kita baik, ya pasti diselamatkan, pasti masuk surga, pasti di rapture. Tapi kalau hubungan kita enggak baik, ya enggak tahu karena ini pribadi lepas pribadi. Nah, Bapak Ibu, gampang sebenarnya kalau kita punya hubungan itu pasti 100% kita diselamatkan. Nah, saya ini kan bangun rumah, lah nyelenteng sini. Sebelum terakhir ini penutupan, bangun rumah. Kan saya ini kan ke sipilnya kan juga ditunjuk sama arsitek saya, ke sipil. Waduh, cor-corannya itu luar biasa. Saya enggak ngerti Bapak Ibu. Makanya orang kalau liwat gini, iki anti gempa iki omae. Iki anti gempa, sampai tinggi itu cor terus Bapak Ibu. Sekarang sudah lantai 4 Bapak Ibu, dicor semua, cor semua. Semua yang liwat itu bilang bangunanku itu anti gempa. Coba Bapak Ibu lewat ke sana. Cor-coran semua. Aku ngerti, enggak ngerti. Orang saya ini ya buta bangunan Bapak Ibu. Ya digambarno ya melok wae, ya toh. Ternyata cor-coran semua. Terus aku bilang ini anti gempa ya. Ya wis anti gempa ya, puji Tuhan. Berarti aku nanti kalau gempa ke rumahku semua aja ya. Karena anti gempa katanya tukang sayur ngomong gini, wah ini anti gempa. Terus temanku jalan pagi, Li kamu kok gak tahu jalan pagi? Oh iya Ci, aku tidurnya jam 1. Ya Bu, tidurnya jam 1. Lah apa tidur jam 1? Ya aku meditate, aku baca firman dan semuanya. Tanginya jam berapa? Tangi jam 9. Nah makanya beduk-beduk wis lagi tangi katanya gitu Bapak Ibu. Ya tapi ya memang saya menikmati seperti itu. Terus
Kalau kita punya hubungan, kembali, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tiap pagi bangun tidur, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas tidur malam hari ini. Mau tidur, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas hari yang sudah kami lalui hari ini. Punya hubungan terus. Enggak usah takut Bapak Ibu. Enggak usah khawatir. Jadi intinya di sini adalah mengenal kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan itu, baru kita bisa dipenuhi di dalam kepenuhan Elohim. Kalau kita masih curiga terus sama Tuhan, ragu terus sama Tuhan, ragu akan kasih-Nya, hal ini sama dengan apa? Tidak percaya. Pasti kita tidak bisa merasakan kepenuhan di dalam Yesus, kepenuhan di dalam Dia. Jadi pulang dari tempat ini, minta Roh Kudus menyingkapkan kepada kita betapa Dia itu sangat mengasihi kita. Supaya kita dipenuhi di dalam Dia. Amin. Minta dibukakan, Tuhan bukakan aku tentang kasih-Mu. Bagaimana kamu begitu mengasihi aku. Kalau kita dibukakan, disingkapkan itu. Betapa panjang, tinggi, lebar dan dalamnya. Panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Kita sudah dipenuhi di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya ini terbatas dalam menyampaikannya Tuhan. Bahasa manusia ini sangat terbatas. Tapi Tuhan Roh Kudus tidak pernah terbatas. Dan Dia ada di dalam hati seluruh, di dalam nafas seluruh jemaat NCC. Saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati, di dalam setiap hembusan nafas jemaat NCC akan menerjemahkan, akan membukakan semua yang sudah mereka dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan pewahyuan, Engkau akan memampukan mereka untuk mengerti betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Dan itu melebihi semua pengetahuan manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya. Amin, amin.